untuk panitia dan jemaah semua. Macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pencipta, sang pemilik, dan yang telah menetapkan segala sesuatu dalam kudrat dan iradah Allah yang maha sempurna. Alladzi hadana ila siratin mustaqim. Allah yang dengan kesempurnaannya membuka hati kita semua sehingga pada saat ini, dan kita berharap demikian pula ke depan, Allah tetap menempatkan kita pada shiratal mustaqim, jalan yang Allah selalu ridha, jalan yang sepenuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jalan yang dengannya insyaallah semoga Allah menyelamatkan kita dunia hingga akhiratnya insyaallah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, wabil khusus para panitia majelis zikir, jemaah semuanya tanpa kecuali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pengajian kita malam ini, sempurnanya pengajian malam ini, dan kita berharap kita mendapatkan pula kesempurnaan Allah. Saya akan mengajak kita semua bertawajuh dan bertawassul kepada hakikat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita telah pahami dan kita yakini bersama bahwa semua ilmu, semua apapun itu, malah kita malah dirasakan, malah diyakini, malah dianasai, semuanya adalah karena beliau Rasulullah. Karenanya malam ini kita membaca surat Al-Fatihah untuk Rasulullah, dan yakinilah bahwa baca Fatihah kita ini beliau dengar. Nerandi nabita, naita turua panabita, bahkan nalosa tama atita nabita sallallahu alaihi wasallam. Apapun niatan kita di balik surat Al-Fatihah ini untuk beliau. Karenanya ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihatin wa ila hadratil habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya walhamdulillah. Terima kasih banyak. Jemaah bakir pisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya baca yang Imam Asadullah kirim undangan, ini judulnya berat sekali sebenarnya. Mawisatna, mawatasanna. Dan andai kata kita akan berbicara level saya jauh sekali ke bawah dari yang harus, yang sepantasnya memberikan kajian-kajian ini. Tapi sebagai umat Rasulullah, sebagai pecinta Rasulullah, kita akan melakukan sebaik mungkin. Yang kita lihat adalah Rasulullah SAW.
muak salah dipalakan, maran itu pada pandan Allah Ta'ala. Muak naruh dipalakan, maran itu ia mulai tiap tak malah di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Tolak bu iana senang Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salat ini dalam bahasa Persi kita Mandar itu sambayang. Salat ini adalah satu kewajiban yang tidak bisa kita tolak. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, selama akal kita masih sehat, maka kewajiban salat ini tidak bisa ditawar-tawar. Dengan berbagai macam aturan-aturan fikih dari para fuqaha sesuai dengan ukuran-ukuran kesanggupan kita pada saat itu yang namanya melaksanakan kewajiban ini. Yang namanya melaksanakan kewajiban ini. Bahkan sampai di dalam masalah fikih Asy-Syafi'iyah sampai ada disebutkan tentang salat qada. Hal ini menunjukkan bahwa pamatina di sambayangnya betul-betul ide malah dipilih. Tidak bisa kita tinggalkan. Tidak bisa untuk kita tidak lakukan. Yang menjadi uzur salat itu cuma dua. Yang pertama adalah karena lupa, dan yang kedua adalah karena tidur. Orang yang ketiduran ketika bangun laksanakan. Orang yang lupa ketika ingat laksanakan. Yaitu matalu bawa nasi sena dalilena salat qada ini. Tumalabi anasanna tumalabi nafullah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sungguh banyak yang telah kita baca, yang kita dengar, bahkan mungkin di antara kita dia mururi keuangan mikir di masa bayang. Sebagaimana bahasa Persi, bahasa Sufi, mauan dipakai di masa bayang. Dalilnya kuat tentang hal ini, yang pada hakikatnya makna tujuan daripada hidup di keuangan mikir di masa bayang dipakai di enam huruf adalah nak pakai de keyakinan tak, nak pakai de Allah tak, supaya kita lebih merasakan kekhusyukan di dalam salat itu sendiri. Jemaah maghrib isya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyak hal yang perlu kita amati, banyak hal yang perlu kita pelajari sebenarnya untuk mencapai kekhusyukan menurut hal yang telah disampaikan guru-guru kita. Iru di pauangan tada tan di patada sampai ta dio tan di pariu sampai ta. Banyak hal dari kesemuanya ini adalah upaya-upaya pendekatan batin yang selalu berdalil atau selalu memiliki dalil demi kesampaian seorang abid itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Apalagi pada dipikir apa-apa ya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, saya bacakan dalam kitab yang saya bawa untuk malam ini. Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nawabitta inna rajulaini min ummati la yakumani ila sholati. Jadi ada dua orang dari umatku ini. Ada dari dua orang. Jadi Rasulullah itu memberikan gambaran singkat tentang posisi salatnya seseorang. Namun dia tidak dua umat ini dia bersambayan. La yukumani macam kedeknya ila sholati ila sambayanna wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun. Cara rukunya sama, cara sujudnya juga sama. Wa inna ma baina sholataihuma, tetapi ini firman dia. Tapi dek boleh tolak dua masamba yang ini sitte ngapikir de na sitte ngambaca na sitte ngaruku na sitte sujud na sitte tartek na nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nilai dari orang yang dua salat ini,
Nilai salat dari orang yang melaksanakan dari dua orang ini apa warna bita? Mabaina sabai. Nilai dari salatnya seseorang ini me apa sih karambuna lain dan kita. Yang tidak sama di situ adalah Arapianna Athena membolot tama di amusna nyawana mapepia makgam kata tama di zat mapecina Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa yang lebih kita mungkin bisa pahami, yang membedakan di situ adalah nilai khusukan dari dua orang yang salat ini. Yaitu wala biasana tumarabina Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demikian adanya, karena ia dipapasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang yang mukmin dan mukminah disesena atau pura ma'annasai sahadat dari Allah Ta'ala ide mala taida. Ide mala taida. Saya ulangi, ide mala taida. Nani lolo imabiyah, nani kasih imabiyah, nani pelimbung imabiyah, indelek badilanna manna sambayat tak. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Thaha yang biasa dirangi, biasa dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallah. Lebih awal Allah perkenalkan dirinya mengatakan nawa majab putu iyogi Allah Ta'ala. La ilaha illa ana. Anda mutu dia buang, ia dipauang buang sanarin dia. Anda mutu dia mapagangka muatannya. Anda mutu dan ingat pembalian na inggan nana rupa tahu bahkan seluruh makhluk sanarin dia. Akulah segalanya dan akulah semuanya. Jadi ada dua hal. Pertama, pribadi diri Allah mengatakan ana. Innani nabir mutakallim ana yaumu tutunga-tunga apa na yolo indie apa na keuangan indie. Pendekatan para ulama sufi kita adalah hakikat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya teman-teman, innani anallah, menjolok ulu Allah Ta'ala keberadaan saya punya nama. La ilaha illa ana. Anda tidak sebuah sahaja. Iya. Fa'budni. Karenanya sembahlah aku dalam bahasa Persia kata sembah batonna mai mu pia. Diolo mu pia dengan teori, dengan perintah Allah wa aqimis salata lidzikri. Tatau mimma pia sembahyang. Dirikanlah sholat itu dengan sesempurna mungkin. Segala hal yang mendukung daripada kesempurnaan sholat itu yang pada intinya adalah dzikir. Paingaramai. Kita lihat bahasa yang dipakai oleh Allah ini dalam persoalan sholat. Naupu Allah Ta'ala paingaramai. Diwatunna natatongang itu hutta isana rukunna sambayan yang berawal dari wudu, berawal dari pakaian bersih, mustaqbil al-qiblati, atat-tonganna tubuta, berdirinya tubuh kita ini dengan disiplin ilmu bacaan, gerakan dan sebagainya dan seterusnya. Itu semuanya adalah penghambaan kita di hadapan Allah. Tetapi persoalan mengingat apa mau Allah Ta'ala didikri tatonga mimma biasa mayana samanna at-tantuanna painaram mai. Hakikat daripada ingatan kata zikirmu kepadaku, maka pertanyaannya kembali adalah innele makiwata alaweta nama ingat wata. Itu pertanyaannya kembali. Dan hal ini semua telah dikaji, telah disajikan oleh guru-guru kita. Ada kalanya di dalam kitab dan ada kalanya melalui pembayatan.
Tuhan biar senang. Yang kami sampaikan ini adalah hanya sebatas teori yang telah disampaikan melalui kitab-kitab guru kita. Adapun tentang upala untuk dua dirata. Adapun tentang hakikat sholat itu macui malah bitoi muak malai tu dulu nak guru pia-pia. Patatong itu buku bahkan kayak atim me Allah di Tuhan. Karena yang ada dalam kitab ini adalah teori yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tetapi mikek ni orang apa-apa dorong anak urta adalah pengalaman batin demi batin dari guru-guru kita ke guru-guru kita sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham maksudnya ya? Dipaham maksudnya. Betul itu apa-apa dari anak urta. Tuhan biar asalnya Tuhan bina Allah Subhanahu Wa Taala. Secara hukum logika, nama logika tahu, akan nani bapak iba boleh. Diwatuna tu ma'uwa pong Allah Ta'ala lidikri ma'ingaran, wa aqimis sholata lidikri, tatongan mikek dia melaksanakan dirikanlah sholat itu sebagai sarana mengingat diriku. Secara hukum akal, ia patulit malah dengaran apa-apa anu puralita. Coba saya tanya dulu, apa nanti nama ada dengaran anu puralita? Secara hukum akal, secara hukum logika, dan secara standar kemanusiaan, Anda minta nama lalu dengaran mau anu puralita. Anu lalu patarita anda dengaran. Ia dua puluh anu puralita. Mau rekod dengaran, mau anda tori buah anita. Sedangkan yang disebutkan dalam Al-Quran ini adalah ingaran. Maka guru-guru kita sedikit memberikan pengertian inna di pauangan ingaran, inna tu di pauangan paingaran. Dengan kata dasar yang sama, mengingat naik tingkat menjadi mengingat, naik tingkat menjadi pengingat. Ingaran, anaya, maingaran. Itulah hadirin. Tetapi hukum akal ini sekaligus menjadi hukum batin pada diri seseorang, penyembahan diri kepada Allah dan kesampaian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bagaimana? Dia turut tak boleh dibuat. Naik ate tak boleh dibuat tu. Tapi ini dalam dia lawan dia sikap. Ia tahu untuk isi dari mata kalawet apa Allah Taala ia Tuhan itu mendengar. Apa ia dua sita. Anda dengan bahasa sita, Anda minta tahu mak wasita mak mesa indom di ranas tu nama Anda di pintu gerbang, Anda tu sita. Tu apa dia? Ia tu sana sita, si Allah mukhatab. Maka kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran itu nama Allah Ta'ala alastu. Itu kata mukhatabkum. Itu kata mukhatab Anda, antum, kamu. Bahwa alastu rabbikum. Tanda tak apa? Atau dengan bahasa yang lebih kita pahami, muannas setongan bangi mau buat. Itu bahasa lebih kita mendekatnya. Muannas setongan bangi dia mau yo pamwe. Maka qalu bala. Siapa yang qalu pada saat itu? Al-arwah, nyawata. Jadi nyawata itu urus sita. Buat. Karena memang halusnya nyawata, sifatnya memang tu. Jadi yang mengingat sebenarnya pada diri kita ini adalah ruh kita yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ruh yang ada di mana? Ruh yang ada di balik hati itu sendiri. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna bi jasad ibni Adam la mudkah. Mane di dalam natutunna rupa tawi dia tu di pawan mudkah. Apa sah mudkah? Dia di pawan mudkah daging. Wabi mudkah din kalbun.
Muhammad, inna fi jasadil mudghah. Sesungguhnya ada pada diri manusia ini segumpal daging. Itulah yang disebut sebagai hati. Wa fil qalbi fuadun. Tetapi di dalam titik hati dia butuh di bawah buana hati. Wa fi fuadin, dan di dalam hati itu buana hati dia butuh di bawah ruhut. Dia tuh di bawah dalam nyawata. Nah itu. Jadi yang anda mau biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hati manusia itu ada yang sakit, ada yang sehat, bahkan ada yang mati. Yang mati itu kenapa dan yang sakit itu mengapa? Yang menunjukkan bahwa hati itu sehat apa? Karena ada ruh di dalam hati itu sendiri. Ia butuh anda mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai pengantar untuk kita semua sedikit banyak memahami pendekatan kecil tentang di rahasia-rahasia di balik sholat kita. Ia butuh anda mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yataharrakul jasad illa bi na yatutumu di dalam matatunga sabay mapia-pia mi uli po Allah Ta'ala polo taid itu manakiro matanya nyawata mapakiro. Tetapi na yatiyapahani wala yataharraku ruhu ananda tuan itu malam tiapa nami apan na tinyawam illa biiznillah sangarin na dilalap itu po Allah Ta'ala dilalap na tuan nyawam mapia-pia bibolo tan dilalat dan disaliwa dilalat tu disaliwa tu. Naupun nasa Islam Tuhan ditata. Itu pengantar kita sedikit membuka aura hati kita tentang salat ini adalah panana yullah labilatan yang biasa. Jemaah maghrib isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya wa asara ilal khusyu'i. Nawa diwatuna tu gena dan dek pauna Nabi sallallahu alaihi wasallam wandi boleh diudi dua to make dia sembayang sitte rukuna sitte membacana sitte sujudna sitte taratena, tetapi nilai dari salatnya itu mi apa sih karbona lani analita wa asyara dzalika ilal khusyu'i. Hal itu menunjukkan pesan Nabi tersebut menunjukkan bahwa nilai kekhusyuan seseorang. Nah, kemudian kekhusyuan hati ini banyak versi, banyak pendekatan yang bisa kita dapatkan untuk tahu, paham, mengerti di bawah khusyuk. Tapi sebelum jauh-jauh kita ke sana, dipahami mapia-pia mauan, inggan nana tu dia tu tentu sempayan. Hingga nana tu itu makeda sembayangi semua yang mendirikan salat ini muat nolawan di sara asana jenekna mi ulo nombang giri kibla patea doang gina waca tada nasa itu sembayan tada itu bah dalek mak mawang idai tada nasa. Cuma yang menjadi pertanyaannya tiapa tada nasa sambayata diulona Allah Ta'ala, itu yang menjadi pertanyaan. Mau persoalan tada tada. Sama halnya dengan orang baca salawat. Tak banggi di salawat dia minta. Semua orang yang membaca salawat, siapapun dia dalam arti kata salawat dia adalah seorang mukmin, maka lu baca salawat tak ada nasa itu. Tetapi pertanyaan, nah terima mi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat. Tiba-tiba dia sampai tai. Ingat nada sandali pertemuan deh. Naulawan di syarat asal sampai. Selama syarat sahnya salat itu dia laksanakan, menurut ukuran fikih dia laksanakan, salat itu sunat tada. Boleh mau ngara tahu mengapa saya awali dengan kalimat ini, karena sungguh banyak versi di masyarakat itu bahwa damat dulu mas sampai pada tope bisa mata ada ini sampai sehingga dia malas untuk salat. Mana pada tope itu bisa diingat sampai sehingga dia malas untuk salat. Padahal dia tidak tahu secara hukum muat diulawan di masyarakat asal sambayan
tak sambayata. Cuma yang menjadi pertanyaan, nanti apa mitadak na sambayata diulun Allah Ta'ala. Dan itu mau terima di jannah. Persoalan diterima dan tidaknya itu bukan persoalan kita. Persoalannya haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian biasa ada pada dulu lah berarti yang sana. Satu kisah buat kita mengantar daripada kajian ini. Jam saat itu di Solo apa jam 19.04. Dia tahu, jadi tidak cukup ini kalau semenit ini ya kita belajar tentang sholat. Dia tahu disebutkan dalam kitab-kitab besar tentang ilmu tasawuf ini, ada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti memperbanyak salat sunnahnya, zikirnya, dan sebagainya dan seterusnya, sebagaimana layaknya seorang hamba itu menghadap Allah. Tetapi orang ini telah boleh Nabi Sallallahu malaikat. Ada satu riwayat bahwa iblis datuk malaikat. Damu palaku-laku angka pas sembahyang. Kenapa kamu ini telah ditentukan oleh Allah menjadi ahli neraka? Dalam palaku-laku kamu. Tidak usah kau berubah bagaimana, pada ujung-ujungnya juga engkau adalah ahli neraka. Damuli. Apa nama pembalian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Dia udah masuk di Allah Ta'ala ini. Saya menyembah Allah ini, saya melakukan apa yang semestinya saya lakukan sebagai orang yang sebagai status hamba di hadapan Allah ini. Persoalan maknanya apalagi neraka Allah Ta'ala karena hak witino hak nanti dia Allah Ta'ala nama bagi Allah Ta'ala. Saya ini hanya bisa melaksanakan sebagaimana saya seorang hamba di hadapan Allah. Jadi selang waktu kemudian Wabasyarahu bi'annahu min ahli jannah. Tapari polowi mimbali mau ternyata nasudle po Allah Ta'ala. Yang tadinya engkau ini adalah ahli neraka, ternyata Allah ganti menjadi ahli surga. Jadi mau bumi, alhamdulillah manana palaka tahu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ini artinya apa? Masalah diterima dan tidaknya dato lambi dipikiri dalam. Tugas kita dalam menghadap Allah dan membuka hati kita merasakan kehadiran hakikat nur Rasulullah SAW dalam hati kita sebagai asas kesampaian pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat tu palakan nawere po Allah Ta'ala sambayata, maka syukur terus Allah Ta'ala. Mua ide palakan nawere suku po Allah Ta'ala sambayata dibebali karena memang itu adalah persoalan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sampai saat ini Anda peturua po Allah Ta'ala taik dapat apa yang ada di balik hambanya itu sendiri. Di masa waktu itu melalui sana, seorang hamba pula berpesan kepada anaknya, Ma'umang warung nundung analam dibilang dikna anamate madi tolong jenazah saya jangan dimakamkan. Nama dek tulu dah torik mulangnya dan ulang nih. Mau ya anak-anak, kenapa mesti kita tidak makamkan? Mengapa naik dan nilamu? Nama patengan milik tulu mak ya akhlakuni. Itu disebut dalam kitab besar. Kalau tidak salah di antara kitab Ar-Risalatul Qushairiyah. Ini kalau tidak salah ingat. Apa nama? Mau ni mak mata yolik merundung dombo tunu mak yam. Dan lamu nak tunu bakarlah saya. Nah, kenapa? Mau nak tunu mak. Kemudian setelah saya jadi debu, maka wareda dua debunya dibagi dua. Seperduanya pesemburan susasi, seperduanya lagi pesemburan diri tanah. Akhirnya pada saat wafat, pada saat meninggal, betul-betul sang anak saat karena wasiat dari orang tua dilaksanakan. Namanya tunang. Ketika terjadi hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh malaikat, ya malaikati, inna malaikat
pasiru mo balik di te na apa tamanya itu debu ya apa sebenarnya tayauna pasiru mo balik baik anu tipulo so di wonde so di sele so di sasi pasiru mo tama anu galilian angin de potama pasen lalu Allah mengatakan bahwa ini belum. Setelah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini kisah yang disebutkan di dalam kitab, bukan hanya sebatas dongeng, tetapi apa yang telah dilihat dan disaksikan oleh para wali Allah. Kemudian debu itu dengan izin Allah, dengan kudrat irada Allah, kuasa Allah taala, pailuna Allah taala, natokko menjadi rupa tahu bahasa. Nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan. Apa dalam dia tebu sampai engkau berpesan demikian kepada anakmu? Apa lepak nimbolo lalang dia tebu? Apa di lana pikiranmu dan dia lalang dia tebu? Dan malah pasang motivasinya India. Apa yang menjadi jawabannya? Puan, mai di betuli papera lekmu penyamani. Dituori wongi dituori yang sungguh banyak yang saya telah nikmati dari apa yang engkau telah berikan kepadaku. Tetapi masih tulik misi mati kok sab anda lebat tulik ruang di Allah mati dulu secara hukum sebagai orang yang beragama. Masih tulik mati kok di masih sana. Tali ulah tulik bahasa India yang perintah darimu ya Allah. Ida tulik pawali-wali kok canggung itu. Lalu Allah jawab apa? Nawa karena sirikmu itino upamulun yumati padapan. Nawa po Allah Ta'ala ya malaikati udkhulu bil jannah. Nawa bawe taman di surga. Siapa ini? Orang yang tidak salat. Tetapi menjadi pertanyaannya Anda harap tahu sitena. Dan tetap apa sitena? Baik. Paham ya Bapak Ibu ya? Tentang apa sih tema? Ini hanya saya ingin sampaikan kepada kita adalah di foto vitamin apa Pak Elokna Allah Ta'ala. Kita sholat menurut apa adanya, persoalan diterima dan tidaknya kembalikan kepada Allah. Hak kita hanyalah menyembah, yang berhak menilai dan menerima hanyalah Allah. Yang penting hukum syaratnya kita terima. Kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil ini saya terima dari guru saya. Ini Habib Abu Bakar bin Sahih Jamalullahi Tupang Kusuma. Anaknya Kolero. Dipahami Kolero mungkin. Habib Hasan yang mendirikan masjid Leru itu tanpa tulang. Tanpa ada besi. Nah, Syekh Hasan punya putra namanya Habib Abu Bakar. Syekh Bakar. Dan beliau ini 10 tahun sebelum wafat dan belum bersamaan hari wafatnya dengan guru kita, Guru Zaini Abang Lusum bersamaan. Beliau mengatakan kepada putranya, kau harus menikah tanggal sekian, tahun sekian. Kapan kau tidak menikah di hari sekian, tanggal sekian, maka anda mau tunawida. Dia pesan. Ini 10 tahun sebelum wafat. Ternyata kalimat itu menjadi kenyataan. Tanggal yang dikatakan tersebut, ia dengan kami anaknya, ia tuh nanya mati anak. Boleh biasa sama. Sebelum wafat, boleh pakai jas putih, baju putih, dipakai surbannya. Dia keluar rumah dan mengatakan, andu makan. Andu ya rapat, ini mau sama mati ya. Apa anda merasa sama dia? Apa nggak tahu li? Balik apa ribuan? Mana melok sita kan? Nek tidak ada. Melok sita jadi. Saya ingin ketemu kakek saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat itu Nabi miake anak-anaknya kecil. Berangkatlah menikah sang putra ini. Jalan kaki karena dekat jaraknya cukup dekat. Kemudian tamu-tamu yang masih ada itu belum dan begini. Assalamualaikum. Malai tamana wa takabbarna. Bismillah ya Rasulullah. Allahu akbar. Malai dulu nama Allah Subhanahu wa taala. Orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalil yang saya dapatkan dari beliau Allah ya beliau mengatakan begini. Saya dapat hadis dari abah saya. Malulungan hadis oleh abah. Nawak
fid dunya jannatu. Nawa dilalanna tu de lino dia tu surga. Di dunia ini ada surga dengan pengertian surga. Bukan surga yang Allah siapkan di akhirat sana maksudnya. Saya ulang ya, bukan surga yang sebagaimana tempat, ruang, kesempatan, sepalisitas, semua yang Allah siapkan tentang surga akhirat itu. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah surga ma'nawi. Nawa fid dunya jannatu. Nawa dilalana tu ini dia tu surga. Wa man dakhalaha inna to mitama di surga na po Allah Taala di lino India. Apa nawa? Maka dia tidak merindukan lagi surga yang ada di akhirat sana. Lalu boleh menjelaskan, nah itu di bawah surga ini di lino. Mengapakah kita tidak merindukan surga yang di akhirat? Apakah dia berstatus sombong? Bukan. Apakah dia berstatus kayak melebihi dari segalanya? Tidak. Tapi pemaknaan yang dimaksud surga yang ada di dunia ini, beliau mengatakan adalah surga di lalang narwan nasambayang sawasi tau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muat macam ni pembolongan tak mafia di wan nasambayata. Pembolongan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa Nabi tak dikasih tapuan, Nabi tak dikasih paupuan, Nabi tak dikasih pangkat dari Allah Taala, Nabi tak dikasih sangan dari Allah Taala. Muat solawat ni moto dilanda wanda sambayat tak mapia-pia, maka anda mutu nasan liwang gak surga dunia akhirat. Mengapa nak ida to salili? Apa surga memang mungkin dia. Ia ada di surga di akhirat. Pak Nabi tak memang ditari papiakan. Micut dan ditahu dilalang, anda dilarang diperakan. Tolak ya sana, tolak bina Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kami sampaikan ini semua adalah gambaran-gambaran singkat, batu loncatan, ibaratkan bahasa logika untuk kita untuk semakin mempelajari pelimbo ibadah pia. Ita ibadah pia dilarang lakukan hakikim sampai yang tahu pia. Sebab kenapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api, statusnya adalah mujizat dari Allah. Tetapi dari sisi yang lain, karena membolongi alusna sambayang tama di ruang Athena, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ayub alaihissalam yang diberi ujian oleh Allah sekaligus menjadi mukjizat buat beliau. Tubuhnya semua hancur dimakan ulat, tapi tidak pernah mengeluh di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia telah masuk ke dalam surga dunia yang ada pada hakikatnya. Karena dia bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Yunus yang ada di perut ikan bertahun lamanya, tidak pernah sesak napas, tidak pernah merasa gelisah, bahkan merasa nikmat di dalam perut ikan itu sendiri. Kenapa? Karena syurga hakikinya sambayan oleh Allah Ta'ala tiada lain adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Karena orang sekarang butuh dalil. Dalilnya ada dalam kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Idza uqimatis sholatu fala takum hatta tarawni wa alaikum bis sakinati wal waqar. Itu dalam kitab Mukhtasar Sahih Bukhari. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan status hadis adalah sahih. Apa itu? Kau Nabi tak ida uqimatis salati. Muak namu tetonga mima pia-pia sembahyang. Muak dia mau mikede me olo kiblat ma pia-pia. Sama suku mi jekne mu pake, mapacito mi tu mu pake, mu pahato mi mu yakini to mi dia sembahyang, dia baca Fatihah, dia rukun, dia sujudna, dia sahadatna, dia salawat, dia salamna. Semua rukun 13 itu engkau telah pahami, tapi ingat diwattunna dia mau diwana sujadamu nami Allah di pohon Allah Ta'ala tetap ala takum hatta tarawni dalik pada buah kita kabirmu di bawah Allahu Akbar ma'ida pia-pia beritahu bila anda wala picek jamu pia-pia Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah wujudnya Rasulullah yang kita lihat yang terlahir di Mekah itu dan wafat di Madinah? Bukan. Sabab upan turun Nabi talita berarti masih makhluk yang kita sembah. Anu dipayari dua apa di POI.
Lantas mana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nawala dai Pak Buin takabir ma'ida bi mabiana wita. Kembali Rasulullah wa alaikum bisakinati wal waqar. Apa muna ma'ita anda tu dalam tanya atem. Apa muna mana saya anda tu dalam sangarinna nyawam. Anda tu dalam pakili puan matangnya at-tantuanna rahasia mutiapia. Olehnya itu banyak orang yang mengatakan begini. Karena ada orang mengatakan gini. Sebagian ulama kita mengatakan begini. Inna tukiruna dul takabbir lam diberi salata ia tuan ditugaukan na amateta malai muak bil lassa memang itu dibuat na takaberta lam itu timanini malasunya wa bil lassa tu malai yang seolah kata-kata sindiran bahwa apapun yang menjadi pengisi yang mengisi ruang kalbu kita yang ada di dalam ruang jiwa kita yang dirasakan oleh hati kita yang paling lembut yang di sana dan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terselubung dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka itu pula yang kita akan rasakan ketika hembusan nafas yang terakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, harapan anak doa lebih rata bukan berarti saya lebih tahu dari kita. Harapan anak doa lebih rata luang waktu tori inti. Harapan. Yakni guru yang pia-pia, pelipun yang pia-pia, ruan sampai ia untuk dari pakai, siapa bintang, itu untuk dipakai, siapa buatlah, Allah Subhanahu Wa Taala. Ia untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal yang paling pertama diperiksa oleh Allah di hari kemudian adalah salatnya. Muatu umacobi patangarna pengalat alam awal. Sukui sambayan dabatuna macuan hasam itu tinggal nana lau dikahmu dikerinna diolo di pondok. Tapi waktu ide suku itu sambayan diolo Allah Ta'ala maka marurusan itu tinggal nana anu dikahna dikerinna diolo di pondok. Artinya salat jangan main-main. Persoalan salat tidak boleh main-main dan persoalan salat tidak boleh diringan-ringankan. Tapi persoalan salat ini adalah kebersamaan kita dengan sepasang kekasih Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ungkapan dulu deh, bukan ungkapan dulu aja deh. Jadi mudah-mudahan ini untuk kajian pertama kita. Insya Allah sebagai pembuka hati kita, tembalik barang kita oleh Allah Taala berkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tembalik apa yang telah kita baca bersama ini, kita belajar bersama ini. Kembali menjadi sebab sebagai wasilah na guainan neta manur po Allah Taala dia teta melok moto inga suku na amirata melok apilin posisena sambayan di Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Saya baca doa dulu baru kita masuk sesi kedua. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Membaca itu Fatihah diniakan ilori yang amitah hubungan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungkan batin ini dengan batinnya Rasulullah. Sambungkan jiwa kita yang paling dalam roh ini ke dalam kehalusan rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum. Ya la ilaha illa anta ya Allah. Allahumma ij'alna muqimas sholati. Itu ribuan piparilalan na moto ribuan batuanmu. Batua ia matatto sambaya Tuhan. Amin. Makin dia sambaya Tuhan.
sebagaimana yang Engkau inginkan ya Allah. Amin ya Allah. Wa min dzurriyyatina, dan begitu pula anugerahkanlah hal yang sama kepada anak cucu kami, keluarga kami. Rabbana wa taqabbal doa, terimalah doa kami ya Allah. Allahumma ahyina bi haqiqatis salati, ya Allah hidupkan kami selalu seiring dengan hakikat salat yang sebenarnya. Wa amitna bi haqiqatis salati, matikan kami seiring dengan hakikat salat itu sendiri ya Allah. Wa ba'athna bi haqiqatis salati, dan bangkitkan kami kelak seiring dengan hakikat salat yang Engkau inginkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana, itu ribuan dan motori patak giling bandai pak baik daya mi anasan. Jangan lagi rubah perwujud dan menghadapnya hati kami kepada ya Allah ini. Ba'da hadaitana, setelah Engkau memberikan nur cahaya dalam hati kami, tolong ya Allah, jangan pernah rubah lagi ya Allah. Waj'alna lil-muttaqin, ya Allah jadikanlah kami selalu yang terdepan dalam persoalan iman dan ketakwaan kepada ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami di sisa umur yang Engkau pinjamkan ini semakin taat kepada-Mu. Kami tidak tahu entah berapa lama lagi kesempatan hidup ini Engkau berikan. Kami minta di sisa umur ini ya Allah, rende gitu hingga suku udah paperende buat hati daya bibi Allah mati dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil akhirati hasanah, dan berikanlah kami kebahagiaan di akhirat dengan adanya kami Engkau hidupkan bersama Rasulullah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka ya Allah. Amin ya Allah. Wa adkhilna jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami dalam surga bersama orang-orang yang Engkau telah anugerahi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Azizu ya Ghaffar. Amin. Wa sallallahu ala khalqi Muhammadin wa alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan berkah di sisi tayang sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.